رمضان يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Atas karunia nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan sebagai teladan, uswatun hasanah. Kita ikuti apa yang telah beliau contohkan sehingga kita mendapatkan kebaikan dalam menapaki kehidupan dunia ini. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin. Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang penuh barokah. Allah memberikan limpahan rahmat dan maghfirahnya di bulan suci ini. Bahkan di dalam sebuah hadis juga dikatakan, di riwayat Bukhari dikatakan bahwa man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan rasa iman, keyakinan yang penuh untuk melaksanakan perintah Allah, wahtisaban, dan bersungguh-sungguh, artinya betul-betul mempersiapkan diri melaksanakan puasa dan ibadah di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Kemudian ada hal yang diwajibkan bagi orang Islam di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, yaitu adalah puasa. Puasa sendiri memiliki makna, yaitu berarti mencegah atau menahan diri, ataupun secara istilah kita dapat mengartikan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, diawali dengan niat dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tentu di bulan Ramadan ini dengan kewajibannya berpuasa dan juga banyak sekali amalan-amalan yang pahalanya dilipat gandakan, bisa kita jadikan sebagai momentum perubahan, momentum berlatih, momentum belajar. Maka ada istilah lain untuk menyebut bulan Ramadan, yaitu adalah syahrul tarbiyah dan syahrul riyadhah, bulan untuk belajar, mendidik diri, dan bulan untuk berlatih. Tentunya dengan harapan tatkala kita sudah lepas atau selesai di bulan Ramadan ini, kita dapat menjadi hamba yang tetap bertakwa. Apakah cukup dengan mengaku saya sudah selesai dengan bulan Ramadan dan saya keluar dengan menjadi hamba yang bertakwa? Tentu tidak. Harus ada indikator-indikatornya, indikator perubahan dalam diri, indikator perubahan dalam mindset, dalam sikap dan perbuatan, sehingga dengan adanya perubahan itu dapat mengubah perilaku kita, kebiasaan kita, atau attitude kita yang selama ini masih belum baik. Saudara-saudara sekalian, salah satu permasalahan bangsa ini adalah korupsi. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata korupsi ini. Rasanya tak kunjung usai. Korupsi ini semakin diberantas, korupsi ini semakin saja menguat di Indonesia ini. Korupsi dalam Islam itu disebut dengan banyak istilah.
dan banyak bentuknya. Di antaranya adalah fasad, ya. Kemudian bagian dari fasad, kemudian ada kecurangan, penyalahgunaan, nah itu berarti seperti itu, kebusukan, kejahatan, kepudaran, kebejatan, ketidakjujuran. Bentuknya macam-macam. Ada suap atau riswah, gulul, atau memperoleh melalui kecurangan, sarikoh, pencurian, hirobah, pemalsuan, gosok, pemerasan, pengambilan, khianatul amanah atau mengkhianati amanah. Ada banyak ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menyatakan bahwa sebenarnya Islam sangat menolak perbuatan korupsi. Allah tidak menginginkan orang untuk berbuat korupsi. Di antaranya adalah sebagaimana yang ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Tidak boleh mengambil harta dengan cara yang batil, memperoleh harta dengan cara yang batil. Kemudian hadis Nabi juga menyebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. An malihi min aina tasabat wa fima anfaqa. Nah, jadi ada empat perkara. Ada empat perkara yang tatkala hamba itu dari kiamat berada di alam barzah akan ditanya oleh empat perkara ini. Nah, di antaranya adalah dari mana dia memperoleh harta dan kemudian bagaimana dia menggunakan harta itu. Kita tahu bahwa dalam Islam Allah sangat mewanti-wanti, memperingatkan kepada kaum muslimin, pada orang Islam, bahwa semua yang dilakukan di bumi, di dunia akan dimintai pertanggungjawabkan. Semua, apapun, dari mana harta itu diperoleh, untuk apa harta itu digunakan. Nah, ini di dalam Islam sangat berhati-hati. Kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Alih-alih harta yang kita peroleh dengan susah payah, mungkin ada malah justru itu berasal dari hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Nah, ini akan menjadikan permasalahan nantinya. Oleh sebab itu, korupsi kaitan erat dengan harta. Bahwa orang korupsi biasanya menumpuk-numpuk harta. Motifnya adalah harta. Kadang bahkan lebih dari itu. Orang sudah kaya, menjadi pejabat, terpandang, masih saja tetap melakukan korupsi. Nah, artinya apa? Lebih daripada harta, yaitu nafsu yang jauh dari petunjuk Allah. Nafsu yang buruk, nafsu yang selalu ingin memuaskan diri. Nah, oleh sebab itu di bulan suci Ramadan kita bisa mencoba untuk memperbaiki diri, berlatih. Jikalau kita menghadapi pada kondisi-kondisi demikian, kondisi-kondisi di mana kita dibisiki oleh setan atau nafsu kita mengajak kita untuk melakukan perbuatan korupsi. Nah, di antaranya adalah kita bisa melihat di bulan Ramadan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya kita. Kita tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Sesuatu yang tidak boleh kita ambil. Nah, di bulan puasa ini pun sama. Kita tidak boleh mengambil makanan, memasukkan makanan ke dalam atau minuman ke dalam diri kita. Bahkan ketika berwudu pun itu kita diminta berhati-hati. Rasulullah memperingatkan untuk berhati-hati ketika berkumur itu tatkala kita sedang berpuasa. Jangan sampai ada setetes air yang masuk ke dalam kerongkongan kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian jujur. Dalam bulan Ramadan ini terutama bagi orang-orang yang berpuasa, kita dilatih untuk jujur, untuk mengakui betul nggak kita ini orang yang sedang berpuasa, betul nggak kita ini tadi sahur atau enggak misalnya. Kalau memang berpuasa,
Maka berpuasa jangan kemudian di depan orang banyak kita mengaku berpuasa, tapi di tempat yang sepi kita malah makan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini kaitan erat dengan bagaimana kita menjaga nafsu kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu sekalian berpuasa. Kewajiban ini adalah bentuk dari pemberian tugas tanggung jawab dari Allah kepada kita. Kita diberikan tanggung jawab untuk berpuasa, maka kita diberikan tanggung jawab, kita harus menjaga tanggung jawab itu sebaik mungkin. Kemudian konsisten dan disiplin. Waktunya berbuka, waktunya sahur, sahur. Nah, waktunya sholat, kita sholat. Nah, begitu. Itu harus kita tekankan, harus kita latih sejak saat ini. Terutama di bulan puasanya kita latih. Kemudian selanjutnya adalah sederhana. Kita dilatih untuk hidup sederhana. Memang saat puasa rasanya sebelum berbuka melihat makanan buahnya itu pengen makan, semuanya pengen dimakan. Tapi lihat setelah berbuka, apa dia sanggup menghabiskan itu semuanya? Rasanya tidak mungkin. Hanya 1 gelas air putih dan 3 biji kurma saja sudah cukup. Dan yang terakhir adalah yakin bahwa Allah melihat perbuatan kita. Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, bahkan ketika kita sendirian pun, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Di bulan puasa pun sama, kita juga seperti itu. Walaupun di tempat yang sepi kita makan, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah kira-kira hikmah atau bagaimana kita mentarbiyah diri di bulan suci Ramadan ini sehingga kita terjauh dari perilaku-perilaku, menjauh dari perilaku-perilaku korupsi, dan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.